Salam, perkenalkan nama saya Ance Mitinenohai, NIM 10220210069, kelas B, semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang masa lanjut usia. Apa pengertian masa lanjut usia? Masa lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Proses menua atau lansia adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Berikut beberapa pendapat mengenai pengertian masa tua. Menurut Hurlock tahun 2002, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 tahun sampai 70 tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Orang tua muda atau usia tua, usia 65 tahun hingga 74 tahun, dan orang tua yang tua atau usia tua akhir 75 tahun atau lebih. 2. Menurut Bernice Neungraten tahun 1968, masa tua adalah suatu masa di mana orang dapat merasa puas dengan keberhasilannya. Tetapi bagi orang lain, periode ini adalah permulaan kemunduran. Usia tua dipandang sebagai masa kemunduran, masa kelemahan manusiawi dan sosial sangat tersebar luas dewasa. Pandangan ini tidak memperhitungkan bahwa kelompok lanjut usia bukanlah kelompok orang yang homogen. Usia tua dialami dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang berusia lanjut yang mampu melihat arti kehidupan usia tua dalam konteks eksistensi manusia, yaitu sebagai masa kehidupan yang memberi mereka kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan bertekad, berbakti. Ada juga lanjut usia yang memandang usia tua dengan sikap-sikap yang berkisar antara kepasrahan yang pasif dan pemberontakan, penolakan, dan keputusan. Lansia ini menjadi terkunci dalam diri mereka sendiri, dan dengan demikian semakin cepat proses kemerosotan jasmani dan mental mereka sendiri. 3. Hardiwinoto dan Setiabudi tahun 1999, lansia atau lanjut usia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Hardiwinoto dan Setiabudi tahun 1999, pada lanjut usia akan terjadi proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau menggantikan dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan, sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. 4. Menurut Darmojo tahun 2004, pengertian lansia atau lanjut usia adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Sebagaimana diketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini dan memasuki selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati. Bagi manusia yang normal, siapa orangnya tentu telah
tentu telah siap menerima keadaan baru dalam setiap fase hidupnya dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. B. Tugas-tugas masa lanjut usia. Masa lanjut usia bukan berarti bebas dari tugas perkembangannya. Tugas perkembangan yang harus diselesaikan adalah tugas yang sesuai dengan tahapan usianya. Tugas perkembangan itu adalah 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. 2. Menyesuaikan diri dengan kemunduran dan berkurangnya pendapatan. 3. Menyesuaikan diri atas kematian pasangannya. 4. Menjadi anggota kelompok sebaya. 5. Mengikuti pertemuan-pertemuan sosial dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. 6. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. 7. Menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel. C. Kondisi lanjut usia. Lanjut usia adalah suatu proses alami yang tak terhindarkan. Semua makhluk hidup di dunia memiliki siklus kehidupan yang diawalinya dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak. Selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya meninggal. Proses menjadi tua disebabkan oleh faktor biologis yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase progresif, fase stabil, dan fase regresif. Dalam fase regresif, mekanisme lebih ke arah kemunduran yang dialami dalam sel, komponen terkecil dari tubuh manusia. Sel-sel menjadi menurun fungsinya karena lama berfungsi, sehingga mengakibatkan kemunduran yang dominan dibandingkan dengan terjadinya pemulihan. Proses ini berlangsung secara alamiah, terus-menerus, dan berkesinambungan yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis, dan biokemis pada jaringan tubuh, dan akhirnya akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan fisik secara keseluruhan. Departemen Kesehatan RI tahun 1998 menyatakan bahwa menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran fisik antara lain. 1. Kulit mulai mengendur dan pada wajah timbul keriput serta garis-garis yang menetap. 2. Rambut mulai berubah dan menjadi putih. 3. Gigi mulai tanggal. 4. Penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. 5. Mulai lelah. 6. Gerakan menjadi lamban dan kurang lincah. 7. Kerampingan tubuh menghilang, terjadi timbunan lemak terutama di bagian perut dan pinggul. D. Fungsi kognitif. Pada masa ini respon neurologis mengalami penurunan dan mempengaruhi menurunnya kemampuan belajar dan mengingat. Di masyarakat munculnya pendapat bahwa kemampuan kognitif seperti misalnya belajar meningkat, belajar mengingat, dan kecerdasan akan menurun sebanding dengan bertambahnya umur seseorang. Semakin bertambahnya usia seseorang, setiap individu cenderung meningkat, penurunan responnya secara bertahap. Waktu reaksi adalah melibatkan satu ukuran waktu yang telah berlalu antara munculnya tanda dan mulainya gerakan merespon. Hodgkins tahun 1962 pernah melakukan sebuah uji coba mengenai waktu reaksi di mana 400 wanita usia 6-84 tahun
dites dengan cara melepas kunci ketika lampu menyala. Hasilnya adalah 1. Kemampuan meningkat sampai usia 20 tahun. 2. Konstan sampai pertengahan 20 tahun. 3. Menurun sekitar 25% dari pertengahan 20 tahun sampai 60 tahun. 4. Menurun sekitar 43% ketika di atas 60 tahun. Kemunduran kognitif antara lain: 1. Mudah lupa, ingatan tidak berfungsi dengan baik. 2. Ingatan terhadap masa lalu lebih baik daripada yang baru terjadi, namun merupakan hal pertama yang dilupakan. 3. Orientasi umum dan persepsi akan waktu dan ruang atau tempat mundur. 4. Meskipun sudah banyak pengalaman, namun biasanya skor inteligensi menurun. 5. Tidak mudah menerima hal atau ide baru. Pekerjaan dan masa pensiunan. Seseorang yang bekerja biasanya bertujuan untuk mendapatkan penghasilan serta menunjukkan bahwa dirinya merupakan manusia yang berguna dan tidak memberani orang lain. Namun biasanya tidak selamanya seseorang dapat bekerja di lembaga pemerintahan maupun swasta. Biasanya umur pekerja dibatasi sampai usia tertentu atau usia pensiun. Namun banyak lanjut usia sendiri ingin tetap bekerja agar nantinya tetap mandiri dan tidak membebani anak cucunya. Hampir semua orang Jepang ingin tetap bekerja setelah usia 60 tahun. Namun pada kenyataannya, kesempatan kerja bagi lanjut usia sangatlah terbatas, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian yang serius. Kondisi sosial emosional. 1. Teori sosial lanjut usia. Menurut Lafrancois tahun 1984, berpendapat bahwa ada 2 teori yang menyatakan hubungan umur manusia dengan kegiatannya. 1. Keluarga dan hubungan sosial. Pola kehidupan keluarga akan berubah seiring bertambahnya usia seseorang. Perubahan ini membutuhkan penyesuaian. Keluarga merupakan sumber terpenuhi kebutuhan sosial. Semakin besar dukungan emosional keluarga, maka seseorang akan bahagia dan sebaliknya. Penyesuaian dalam keluarga dianggap penting menurut Hurlox tahun 1993. Bentuk penyesuaian tersebut adalah: 1. Hubungan dengan pasangan hidupnya. 2. Perubahan perilaku seksual. 3. Hubungan dengan anak. 4. Ketergantungan orang tua. 5. Hubungan dengan para cucu. Hubungan dengan orang lain cenderung berkurang atau menurun. Mereka cenderung berkurang kontak sosialnya dengan teman bekerja atau relasinya atau dengan orang-orang lain di luar rumah. Bekerja dan tempat kerja merupakan sumber untuk melakukan kontak sosial. Oleh karenanya, pensiun menjadi bagian dari terputus atau berkurangnya kesempatan untuk melakukan kontak sosial. Kondisi inilah yang mendorong seakan-akan orang menghindar dari hadirnya masa pensiun. Kontak sosial dengan teman atau sahabat yang masih terjalin memiliki efek yang sangat positif bagi lanjut usia. Lanjut usia akan lebih menikmati waktunya dengan temannya karena dengan sesama lanjut usia mereka lebih dapat berdiskusi
dengan masalah-masalah yang mereka hadapi bersama dan saling membantu memecahkan masalah masing-masing. Ada 4 faktor yang diduga menjadi G. Lanjut usia berhasil. Lanjut usia berhasil diartikan dari bahasa Inggris sebagai successful aging atau optimal aging. Banyak kriteria yang diusulkan untuk dikatakan sebagai lanjut usia berhasil dari berbagai kriteria. Seperti misalnya fungsi jantung, kemampuan kognitif, kesehatan mental yang semuanya tercermin dari kondisi akhir lanjut usia. Yang lain menyebutkan kriteria itu dari produktivitas, kondisi ekonomi yang memiliki arti yang penting bagi kondisi kesehatannya. Ada juga yang melihat dari panjangnya umur sebagai tanda kesehatan fisik dan mental seseorang. Pada umumnya, orang menginginkan umur panjang. Setiap ulang tahun, doa yang dipanjatkan juga semoga panjang umur. Pada dasarnya, bagi lanjut usia yang diperlukan tidak sekedar berumur panjang, tetapi umur panjang dalam kondisi sehat sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara mandiri, tetapi berguna dan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial, yang sering disebut sebagai harapan hidup untuk tetap aktif. Sebaliknya, orang yang tidak menghendaki umur panjang jika umur panjang itu dilalui dengan keadaan sakit. Ada 4 faktor yang diduga menjadi prediktor yang baik bagi umur panjang seseorang, yaitu 1. Mobilitas fisik, maksudnya orang yang aktif cenderung berumur panjang. 2. Pendidikan, orang dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih panjang umurnya daripada yang berpendidikan rendah. 3. Pekerjaan, para profesional atau orang dengan pekerjaan yang hanya membutuhkan aktivitas fisik relatif kecil cenderung berumur panjang. 4. Aktivitas, orang yang aktif bekerja lebih panjang umurnya daripada orang yang banyak menganggur atau pensiun. H. Implikasi dalam pendidikan. Proses pendidikan berlangsung secara terus-menerus seumur hidup. Proses belajar juga berlangsung sepanjang hidup manusia. Implementasinya dalam program pendidikan seumur hidup melibatkan berbagai pertimbangan seperti filosofis, ekonomi, dan teknik pelaksanaan. Dari segi teknik pelaksanaan, bersumber dari hasil penelitian tentang belajar dan ingatan pada lanjut usia. Menurut Lerner dan Hulstan tahun 1983 mengusulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pertahanan atau pancing. Jika mungkin, berikan kesempatan kepada individu untuk menyusun langkah mereka sendiri. Tugas atau metode pembelajaran yang mengikat atau menekan akan menyulitkan mereka. 2. Motivasi dan kecemasan. Beberapa tahapan ini dari motivasi adalah kebutuhan untuk belajar, tetapi lanjut usia mungkin menjadi terlalu termotivasi dan mengalami kecemasan dalam satu situasi belajar. Berikan individu kesempatan untuk menjadi akrab dengan situasi. Minimalkan peran kompetensi dan penilaian guna menghindari kecemasan. 3. Lelah. Beberapa tugas mungkin membuahkan beberapa kelelahan mental atau fisik. Suatu masalah
satu masalah yang dapat umumnya dialami para lanjut usia. Berpendapat jam pelajaran, teruskan kegiatan berikutnya dan seterusnya agar tidak kecapean. 4. Kesulitan, banyak tugas yang cukup kompleks. Atur materi dari yang sederhana menuju yang kompleks untuk membangun rasa percaya diri dan keterampilan. 5. Kesalahan, bangun atau susun tugas yang menghindari kesalahan dan tidak dapat dipelajari. 6. Praktik, berikan kesempatan untuk mempraktikkan hal-hal yang sama pada tugas yang berbeda. 7. Umpan balik atau feedback, berikan informasi yang menandai dari respon terdahulu. 8. Materi ajar disajikan untuk mengimbangi atau sesuai dengan problem indera yang dialami oleh usia lanjut. Kurangi atau hindari informasi yang tidak relevan. 9. Organisasi, belajar dan mengingat informasi sering dikelompokkan atau berhubungan dengan beberapa cara. 10. Relevansi, dengan pengalaman orang belajar dan mengingat apa yang dirasakan penting baginya. Usahakan agar tugas relevan dengan minat individual. Sekian dan terima kasih.